Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk laga penting melawan Cina, dan sorotan kini tertuju pada sosok Beckham Putra. Pemain muda Persib Bandung itu akhirnya mendapatkan kesempatan emas setelah resmi dipanggil memperkuat skuad Garuda. Diproyeksikan sebagai gelandang serang, Beckham diharapkan mampu menjadi motor serangan utama menggantikan Ragnar Oratmangun yang absen karena cedera. Namun posisi tersebut bukan tanpa tantangan, sebab ada 3 pemain lain yang siap merebut tempat utama di bawah asuhan pelatih Kluivert. Ricky Kambuaya menjadi pesaing pertama yang paling mencolok. Gelandang asal Sorong ini dikenal dengan determinasi tinggi dan kemampuan menyerang yang mumpuni. Saat melawan Bahrain, Ricky hampir mencetak assist cemerlang meski baru bermain di babak kedua. Dengan gaya bermain yang lebih dewasa, Kambuaya siap menyingkirkan siapapun yang menghalanginya, termasuk Beckham. Nama berikutnya, Stefano Lillipali, membawa aura berbeda ke dalam persaingan ini. Meski usianya tidak muda lagi, Lillipali masih menunjukkan kualitas kelas Eropa di setiap pertandingan. Ia bisa menjadi penghubung ideal antara lini tengah dan depan, terutama karena kemistrinya dengan pemain berdarah Belanda seperti Tom Hai dan Ole Romeni. Di bawah tekanan besar, pengalaman Lillipali justru bisa menjadi faktor penentu yang membuatnya lebih unggul dari para pesaing muda. Terakhir, Egy Maulana Fikri datang sebagai kuda hitam dengan statistik memukau. Meski lebih dikenal sebagai winger, Egy sering tampil efektif saat ditempatkan di posisi gelandang serang. Kecepatan, kreativitas, dan naluri golnya membuatnya sulit diprediksi oleh lawan. Dengan torehan 12 gol dan 7 assist musim ini, Egy membuktikan dirinya sebagai pemain yang pantas diperhitungkan. Timnas Indonesia tengah mematangkan persiapan jelang laga krusial kontra Cina, namun ada kabar mengejutkan dari sektor penjaga gawang. Kiper utama Garuda Marten Pas dipastikan tidak ikut pemusatan latihan di Bali. Absennya kiper FC Dallas ini menjadi sorotan, mengingat peran vitalnya di bawah mistar gawang Indonesia. Sementara para pemain lain telah berkumpul dan berlatih di Bali United Training Center, Marten justru akan langsung menuju Jakarta. Ketidakhadiran Pas bukan karena masalah internal, melainkan jadwal kompetisi yang padat di Amerika Serikat. MLS masih berlangsung dan Dallas FC baru akan melakoni laga penting kontra Philadelphia pada 1 Juni 2025. Hal ini memaksa Pas untuk tetap bertahan bersama klubnya hingga pertandingan tersebut selesai. Setelah itu, barulah ia dijadwalkan terbang langsung ke Jakarta untuk bergabung dengan rekan-rekannya. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert yang harus merancang strategi tanpa kehadiran sang kiper utama di awal TC. Sementara itu, para pemain lain sudah mulai memanaskan mesin sejak akhir pekan lalu. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Beckham Putra, hingga Kelvin Verdon tampak serius menjalani latihan. Beberapa di antaranya memang datang sedikit terlambat, namun kini telah menyatu dengan ritme latihan yang diterapkan tim pelatih. Atmosfer kompetitif pun mulai terasa di kamp pelatihan, seiring meningkatnya intensitas latihan dan persaingan antar pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sempat menegaskan bahwa seluruh pemain akan mengikuti TC di Bali. Namun, situasi Pas menjadi pengecualian mengingat statusnya sebagai pemain aktif di Liga Luar Negeri. Keputusan untuk menyusul langsung ke Jakarta dinilai sebagai langkah realistis demi menjaga performa dan kebugaran sang kiper. Kabar baik datang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia yang sedang berlangsung di Bali. Pelatih Patrick Kluivert akhirnya bisa sedikit bernapas lega setelah Mesilger resmi bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran bek tangguh asal Belanda ini menambah kekuatan lini belakang yang sebelumnya masih menunggu kedatangan pemain-pemain Eropa. TC yang dimulai sejak 26 Mei di Bali United Training Center kini mulai dipenuhi wajah-wajah kunci timnas. Sinyal positif ini disampaikan langsung melalui akun resmi Timnas Indonesia di media sosial. Mes menjadi salah satu pemain kunci yang sangat dinanti, apalagi perannya sangat penting di barisan pertahanan. Dengan pengalamannya di kasta tertinggi Liga Belanda, kehadirannya bisa menjadi pembeda dalam skema Kluivert yang dikenal agresif. Meski begitu, masih ada beberapa pemain yang belum merapat. Jai Itzes dan Kevin Dix dijadwalkan menyusul dalam beberapa hari ke depan usai menyelesaikan musim kompetisi mereka di Eropa. Sementara itu, Marten Pas masih harus menjalani pertandingan terakhir bersama FC Dallas sebelum terbang ke Jakarta. Namun kabar buruknya, Pas dipastikan absen di laga terdekat akibat akumulasi kartu kuning di laga internasional sebelumnya. Absennya Pas membuka peluang bagi kiper lain untuk unjuk gigi. TC kali ini juga menjadi momen penting bagi Patrick Kluivert. Ini adalah pemusatan latihan perdananya sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala pada Januari 2025 lalu, menggantikan Sintayong. Kluivert tampak serius membangun fondasi kuat bersama para pemain muda dan diaspora. Dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain luar negeri seperti Mesilger, atmosfer latihan kini makin kompetitif.
Skuad Garuda pun mulai terbentuk, lebih utuh, dan siap menyambut laga-laga penting di depan mata. Timnas Indonesia sedang menghadapi tantangan besar jelang duel hidup mati melawan Cina. Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, dan Marten Pas dipastikan absen dalam laga krusial ini. Ketidakhadiran mereka jelas membuat kekuatan Garuda pincang, namun Patrick Kluivert justru menyimpan strategi tersembunyi yang bisa mengejutkan lawan. Di tengah sorotan dan tekanan publik, Kluivert menyusun siasat baru yang tak banyak diketahui, bahkan oleh media sekalipun. Meski kehilangan 3 pemain kunci, ia langsung memanggil 32 pemain, memastikan kedalaman skuad tetap solid. Di sektor penjaga gawang, absennya Pas membuka jalan bagi Emil Audero untuk mencuri perhatian. Emil bukan nama sembarangan. Ia tampil konsisten bersama Palermo dan punya pengalaman di level Eropa. Musim ini, ia mencatat 3 clean sheet dari 15 laga, tapi pengaruhnya dalam organisasi pertahanan Palermo tak bisa diremehkan. Kini, debutnya bersama timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Sementara itu, sektor sayap juga mengalami guncangan akibat absennya Ragnar dan Marcelino. Tapi jangan salah, Indonesia punya banyak amunisi cadangan yang siap meledak. Di kiri, nama-nama seperti Stefano Lillipali, Rafael Struijk, dan Beckham Putra tengah dipertimbangkan. Sedangkan di kanan, Yakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri berlomba untuk jadi starter. Catatan Yakob dengan 10 gol dan 6 assist, serta kontribusi Egy dengan 12 gol dan 7 assist membuat persaingan makin panas dan tak tertebak. Yang menarik, Patrick Kluivert tampaknya menyimpan taktik ganda yang bisa mengecoh Cina maupun Jepang di laga berikutnya. Ia dikabarkan siap menurunkan pemain-pemain yang pernah diuji secara diam-diam pada FIFA Matchday bulan Maret lalu. Nama seperti Ricky Kambuaya dan Eliano Reinders kembali masuk radar sebagai senjata kejutan. Kombinasi fleksibilitas posisi, kedalaman skuad, dan insting taktikal ala Eropa dari Kluivert bisa menjadi kunci kemenangan. Kabar mengejutkan datang dari Eropa yang sempat membuat timnas Indonesia harap-harap cemas. Nama Alex Pastoor tiba-tiba disebut sebagai salah satu kandidat pelatih baru Ajax Amsterdam. Klub legendaris Belanda itu memang sedang mencari sosok baru usai kegagalan total musim ini. Mereka kehilangan gelar juara Eredivisie setelah disalip oleh PSV Eindhoven. Kegagalan itu membuat pelatih Francesco Farioli memilih angkat kaki hanya semusim setelah ditunjuk. Media Belanda memasukkan Pastoor dalam daftar 11 calon pelatih pengganti Farioli. Sosok berusia 58 tahun itu dianggap punya pengalaman dan gaya kepelatihan yang cocok dengan karakter Ajax. Terlebih, Pastoor pernah secara terbuka menyatakan keinginannya melatih Ajax bersama Michael Reiziger. Pernyataan itu ia sampaikan kepada Algemeen Dagblad tahun lalu, sebelum bergabung sebagai asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Namun, saat itu belum ada pendekatan resmi dari pihak klub. Bahkan Pastoor sendiri menyebut bahwa dirinya tak yakin Ajax benar-benar akan menghubunginya. Isu ini berkembang cepat dan menjadi sorotan media-media Belanda. Namun semuanya berubah saat The Telegraph mengungkap bahwa Ajax sudah menentukan pilihannya. Klub ibu kota tersebut memprioritaskan 2 nama, Marcel Keizer dan John Heitinga. Keizer pernah melatih Ajax pada 2017, meski hanya bertahan selama 24 pertandingan. Sementara Heitinga adalah mantan bek tangguh yang pernah menjadi bagian penting dari tim pelatih Jong Ajax. Keduanya dianggap lebih realistis oleh manajemen untuk membenahi kekacauan internal klub. Keputusan Ajax memilih Keizer dan Heitinga otomatis membuat nama Pastoor tersingkir dari persaingan. Tapi bagi Indonesia, ini justru kabar menggembirakan. Pastoor akan tetap berada di sisi Kluivert, melanjutkan proyek besar membangun kekuatan Garuda. Drama panas jelang bursa transfer musim panas resmi dimulai untuk Jai Itzes. Sang kapten timnas Indonesia itu dikabarkan akan dilepas oleh Venezia, klub yang baru saja terdegradasi dari Serie A. Setelah tampil solid sepanjang musim dengan 36 laga dan 2 gol, masa depan Itzes akhirnya menemui kejelasan. Kabar ini langsung menyulut spekulasi besar di antara klub-klub top Italia. Venezia disebut akan melakukan perombakan besar setelah terperosok ke posisi 19 klasemen akhir, hanya meraih 29 poin. Menurut laporan, Itzes masuk dalam daftar jual bersama Hans Nicolosi Caviglia dan Gaetano Oristanio. 3 nama ini menjadi korban awal dari restrukturisasi besar-besaran Gli Arancione Verdi. Bahkan, pemain seperti Gianluca Busio dan Christian Gitjaer juga disebut berpotensi ikut hengkang. Keputusan Venezia ini disinyalir sebagai bentuk penyelamatan finansial sekaligus awal dari pembangunan ulang skuad. Inter Milan dikabarkan paling agresif karena mereka sedang mencari pengganti Stefan De Vrij yang kontraknya habis.
Gaya main Itze yang tenang, elegan, dan kuat di duel udara cocok dengan filosofi permainan Inter. Tapi Inter tak sendiri, AC Milan dan Juventus juga disebut memasukkan Itze dalam radar mereka. Milan ingin memperbaiki barisan belakang yang dianggap rapuh musim lalu, sedangkan Juventus tengah mencari amunisi segar untuk proyek kebangkitan musim depan. Ini menjadikan potensi perang harga antar klub besar tak terhindarkan. Bologna dan Torino pun siap menikung diam-diam demi mengamankan jasa bek berusia 23 tahun itu. Dengan nilai pasar yang relatif terjangkau, Itze menjadi investasi jangka panjang yang menarik. Performa stabilnya bersama Venezia telah membuka mata klub-klub besar bahwa ia bukan sekadar bintang Asia, tapi bek tangguh yang layak bersaing di level atas Eropa.